hal yang kurang nanti harus diperbaiki. Mungkin Bapak Ibu memberi beberapa catatan-catatan atau masukan-masukan. Kalau catatannya memang negatif atau kurang, sampaikan saja. Karena ini kan proses latihan. Jadi ini tidak cari pembenaran apa yang penting masukan itu diharapkan dapat membangun pembelajaran yang lebih baik lagi. Kita melaksanakan kegiatan dalam kita praktek itu menganggap auditnya adalah teman kita, tidak mengesampingkan itu saja mungkin dari masukan kami, dan kami mohon maaf itu saja. Mungkin Pak dilanjut ke Pak Andri. Oh Pak Alek, iya Pak Alek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ini kita sama-sama belajar menjadi guru yang lebih profesional dan syukur alhamdulillah Bapak Mario Lukito ini orang luar biasa. Dia itu sebetulnya sudah jadi kepala sekolah, tapi mau serta-merta ikut cekit. Ya, saya sering menyinggung beliau. Di sini ada kepala sekolah dua, Pak Mario dan Bu Puput. Kepala sekolah TK, sebetulnya bukan guru TK Pak, tapi kepala sekolah. Tapi luar biasa kawan dunia. Saya tahu semua di sini. Pak polisi aktivis juga. Pak Mario Yun Sewu, kemudian Bombong, jangan sampai nanti saya di jalan dihadang. Nanti saya mungkin ini hanya simulasi Pak, sehingga secara keseluruhan tidak terlihat jelas. Tapi berdasarkan pengamatan tentang yang pertama divulgasi konten, saya sedikit ada kesamaran. Tadi disampaikan yang namanya divulgasi konten kan isinya adalah konten materi. Karena lihat dari gaya belajar siswa, dari profil belajar murid, audio, kinestik dan juga visual. Mungkin sempat disampaikan siapa yang tadi sudah nonton video, siapa yang tadi sudah membaca. Nah, saya pertanyaannya begini, ini video pembelajarannya atau mungkin teks bahasaannya disampaikannya sebelum kegiatan KBN atau pas kegiatan? Itu yang pertama. Karena kalau pembelajaran berdiferensiasi di kontennya, saya mungkin guru kelas, guru mapel karena ngajarannya di kelas itu terbiasa memang yang namanya video ataupun mungkin teks bentuk poster atau lainnya kita praktekkannya di dalam proses pembelajaran, bukan sebelum pembelajaran dikirim kemudian anak suruh belajar sendiri baru ketika di pembelajarannya ditanyakan sudah nonton video, itu bukan seperti itu. Karena pembelajaran berbeda yang saya pahami memang dipraktekkan dalam pembelajaran di situ. Itu Pak Marga. Mungkin karena waktunya saja, hemat saya, pemikiran saya dan ini pendapat saya, kesimpulan saya, Pak Marga sudah memberikan materi konten video dan buku tapi sebelum KBN, gitu ya Pak ya. Nah itu pada pembelajaran berdiferensiasi itu harus dilaksanakan ketika proses pembelajaran, bukan sebelumnya. Kecuali mungkin kemarin pandemi seperti itu ya Pak ya. Nah yang kedua diferensiasi prosesnya, tadi saya memahami Pak Nalim praktekkan dengan cara pasif melalui individu kemudian mengajak teman melalui berpasangan. Itu saya masuk dan setuju, itu diferensiasi prosesnya ada. Ini pelajaran olahraga. Untuk diferensiasi produknya, tadi saya sempat ini gambar atau mungkin video, ternyata hanya video gitu ya. Padahal produk itu kan tidak hanya video, tapi mungkin mempresentasikan termasuk produk kami guru kelas. Nah tadi mungkin Mas Aji atau Pak Aji dipanggil ya, bahasanya Mas Aji karena dari siswa Aji, absennya pertama maju suruh praktek itu mungkin salah satu produk anak memanfaatkan mendemonstrasikan kegiatan pasif bawah, pasif atas. Nah tapi produk yang di sini yang dihasilkan siswa video ya Pak ya, dipraktekkan kita
di video terus dikirim di rumah di rumah ya. iya Tadi tugas ya, tugas kerja. Jadi itu saja Bapak Ibu, pertama kita berikan aplaus tepuk tangan untuk Pak Marun itu luar biasa. Karena Pak jujur saya guru kelas, beliau guru olahraga, saya guru kurang olahraga. Itu ya, bahasa itu gitu. Jadi pas saya di sini dapat mengasuhkan ruh, menimba ilmu. Ternyata yang selama ini saya megang atau cara ngumpul bola voli, yang penting gegem Pak menurut saya. Yang penting gegem sing kenceng, mau gebugane luas. Ternyata ada tekniknya. Ini yang saya baru dapat dari sini. Luar biasa Pak Maria. Matur nuwun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ada tanda-tanda dari teman-teman yang lain, monggo Bapak Mario memberi apa istilahnya tanggapan juga. Teman-teman atas kesempatan yang kedua, terima kasih saya sampaikan kepada teman-teman yang sudah mau mengikuti simulasi, betul kata Pak Alek, kebenaran kami di sini kan semua guru beneran. Kalau saya menerapkan sebagai guru beneran juga kelihatannya kurang pas kayak gitu. Cuma saya mengibaratkan saja panjenengan sebagai peserta didik, saya sebagai guru. Kalau menerapkan sesungguhnya waktu, durasi dan lain sebagainya, kayaknya orang tega itu seperti itu. Itu membela diri jangan. Oke, membela diri. Dan tadi Pak Kolektor menyampaikan apa ya tadi ya Pak? Gitu. Iya, matur nuwun. Menilai orang bebas, tapi yang dinilai juga boleh ia memberikan, maksudnya mengklarifikasi Pak. Iya. Kembalinya di sini saya pembelajaran variasi pola gerak dasar lokomotor, non lokomotor dan manipulatif. Penekanannya di sini di awal saya menyampaikan ini pembelajaran manipulatif, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat, bukan pembelajaran tadi yang disampaikan Pak. Itu pembelajaran yang dinamis atau statis, itu seperti ya Pak. Pembelajaran olahraga dua-duanya itu masuk, statis dan dinamis. Dia di tempatnya ada, yang bergerak ada. Ya, perlu dibedakan. Dinamis, statis itu dia di tempat dan berbeda tempat. Kalau lokomotor, non lokomotor dan manipulatif, ini tambahannya manipulatif, yaitu yang menggunakan alat. Di awal saya menyampaikan pembelajaran bola besar itu pembelajaran manipulatif, bukan pembelajaran statis atau dinamis. Penekanan statis dan dinamisnya itu saya ke pemanasan, tapi ke materinya itu materi lokomotor dan manipulatif. Garis bawahnya pembelajaran manipulatif atau menggunakan alat, yaitu permainan besar, ya, bola voli, itu seperti itu. Yang kedua dari Pak Ustadz tadi menyampaikan nama Pak. Yang pertama, ini, atau tadi yang saya sampaikan di awal. Kalau saya sesuai dengan pembelajaran saya kepada siswa, mungkin ya waktu, durasi dan sebagainya, panas beneran dan sebagainya kurang pas kan seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan durasi tadi yang sedikit, ya sekalipun ada guyonnya, tujuannya biar tidak semangat sekali. Saya harap teman-teman mengerti alur tujuan pembelajaran saya. Dan kembali ke maksudnya referensi konten, kalau saya memberi materi biasanya sebelum beri materi ini saya menyampaikan Pak, berarti minggu yang pertama itu permainan bola besar, sepak bola. Bahasanya di permainan sepak bola terakhir olahraga itu ada 4 jam Pak. Itu seperti itu, 4 jam belajaran, 3 jam belajaran untuk maksudnya di lapangan, 1 jam belajarnya kami evaluasi sama anak-anak
di dalam kelas dan menyampaikan materi untuk keesokan harinya. Kalau konten menurut saya di awal pun boleh, saat pembelajaran pun boleh, itu menurut saya biar tujuannya anak di rumah itu bisa maksudnya belajar dulu, mengetahui dulu, bahasnya kayak pretest. Awal itu anak setelah diberi materi dengan melihat belum diterangkan, anak menangkap itu apa saja. Tadi saya mungkin belum menanyakan yang kamu semua tangkap di bulan itu apa saja. Saya tidak maksudnya rinci tanya seperti itu, cuma menanyakan permainan bola besar apa saja, terus bola voli besar apa saja, biar maksudnya anak setelah melihat video itu maksudnya bisa maksudnya ya mengemas apa yang sudah ditonton, bisa menyampaikan ya pendapatnya atau mengungkapkan ya isi hatinya setelah menonton video. Saya itu seperti itu. Jadi setelah pembelajaran sepak bola jam terakhir, jam keempatnya saya evaluasi sekalian pemberian materi untuk minggu berikutnya. Karena kelas fase C itu di awal pembelajaran itu sepak bola, bola voli, dan yang terakhir bola basket. Itu saja pembinaan diri dari saya, Pak. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan teman-teman tahu semuanya tujuan dari pembelajaran saya. Ya, tadi masukan dari Bapak Maksus dan Bapak Ustadz. Ya, tetapi memang Bapak Mario punya pendapat sendiri bahwasanya ini terkait dengan waktu. Ya. Mungkin kalau pembelajarannya akan beda. Saya tawarkan lagi, barangkali ada masukan pertama dari guru TK, yang kedua dari guru SD, yang ketiga dari guru SMP. Karena ini ada tingkatan-tingkatan. Jadi mungkin cara pandangnya akan berbeda antara guru TK dengan guru SD. Memang paling enak itu punya istri guru TK. Semuanya serba diulang. Iya, iya, ulang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya jadi merasa sehat, Pak. Karena saya memang membutuhkan udara pagi yang segar, sinar matahari. Kan berbut sendiri sehat sekali kan ya. Alhamdulillah akhirnya saya bisa keluar. Malah itu saya tunggu-tunggu. Dari penyampaian tadi Pak Mario, subhanallah ya, saya malah jadi tahu apa itu bola voli, permainan bola voli. Terus terakhir dulu saya tuh tidak suka main bola voli, Pak. Saya malah lebih suka nonton bola sepak bola. Tapi dengan tadi materi itu malah saya jadi penasaran pengen belajar di rumah nanti bola voli. Karena kok ya gini. Terus tata cara gerakan dasarnya, saya malah jadi tahu. Saya jadi murid senang sekali Pak. Alhamdulillah dapat guru yang baik sama Pak Mario. Namun ada satu hal yang mungkin bagi saya ada yang kurang sedikit aja, terutama tentang kalau di TK ada recalling Pak, recalling. Jadi mendiskusikan bagaimana anak-anak tadi permainannya, jadi mendiskusikan hal-hal yang mungkin ada yang mau disampaikan gitu ya, kesimpulannya apa seperti itu. Jadi mungkin pada saat tadi membubarkan itu sebelumnya sampaikan kesimpulannya apa, kemudian diskusi dengan anak-anak pendapatnya bagaimana supaya melatih anak berpendapat gitu. Itu saja sih Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu Pak penasaran dengan isi modul ajar itu Pak. Yang komplit ya? Ya yang komplit. Itu seperti apa? Maksudnya di luar saya sih dari awal merasa ini akan menarik Pak, karena saya tidak pernah ingin menyamakan antara kami guru kelas dengan guru olahraga, karena ketika di sekolah pun
saya selalu ke Mas Haji bukan Mas Haji ini. Guru olahraganya Mas Haji itu tidak pernah guru olahraga harus seperti ini, harus seperti itu, tidak pernah. Tetapi kenapa saya ingin lihat modul ajarnya? Karena setelah penyampaian materi kok baru berdoa, kemudian absensi Indonesia Raya. Setahu kami kan pendahuluan dulu, kegiatan inti baru penutup. Tadi disampaikan oleh Pak Maksus, strukturnya lompat-lompat menurut saya juga seperti itu. Karena entah itu seharusnya keluar kemudian berdoa dulu, kemudian itu, sehingga saya tertarik. Maksudnya saya mau mengomentari itu tapi belum lihat. Jangan-jangan RPP-nya kayak tadi sebenarnya. Jadi benar memang aslinya. Aslinya kayak gitu. Jadi yang saya sampaikan dengan Pak Maksus justru salah, karena Pak Mario itu membuat struktur modul ajar atau RPP-nya memang seperti itu, kegiatan inti dulu, baru pendahuluan, baru penutup. Saya nggak tahu, makanya ingin lihat itu aja sih. Tapi saya luar biasa karena lagi-lagi guru olahraga itu hal yang menarik selalu materi dan praktek. Kadang ketika harus praktek saja tanpa materi, toh penilaiannya entah UTS atau penilaian akhir semesternya materi tertulis kayak gitu. Sehingga tadi bagus Pak Mario, sebelumnya hanya saya tertarik lihat RPP yang sebenarnya ingin belajar. Terima kasih, sukses selalu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang. Ya, kita lanjutkan saja nanti pembahasan berikutnya. Nanti kita lanjut tinjauan dari guru SMP. Dan kebetulan sekali guru SMP ini juga merupakan guru Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sebelumnya mau cerita dulu deh, Pak Gus, boleh deh? Yang pertama adalah saya baru tahu tentang pembelajaran berdiferensiasi yang karena guru penggerak. Baru kemarin Pak, di modul ajar 2.1 itu saya baru tahu ada pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang kedua, tanggapan dari Pak Muhsin, mungkin kita sebagai guru penggerak lolos karena sudah ada simulasi mengajar. Berarti semuanya tidak ada permasalahan dengan simulasi mengajar. Terus seperti itu. Mungkin mau menambahin nih Pak Mario. Yang saya pelajari tentang pembelajaran berdiferensiasi itu semua dari pendahuluan, inti dan penutup itu sama seperti pembelajaran seperti biasa. Yang berbeda hanyalah ketika awal kita akan pembelajaran, kita melakukan penilaian diagnostik. Seperti itu nih. Yang saya baca seperti itu. Ya, iya. Penilaian diagnostik. Mungkin dalam pembelajaran olahraga sangatlah mudah, Pak. Sangatlah mudah. Kalau misalkan tadi di awal Pak Mario mungkin anak dikasih bola satu-satu untuk melakukan passing bawah sama passing atas. Ya, nanti ada anak yang belum bisa derajat. Atau ada anak yang bisa tapi tidak sesuai dengan arah derajat. Sinis bisa, Godaddy, tutor sebaliknya. Mungkin seperti itu kalau penilaian diagnostik. Dan untuk produknya Pak Mario, berdiferensiasi produknya. Mungkin tadi yang pertama yang belum bisa passing itu nanti nilainya bagus ketika sudah bisa sampai ke tujuan. Yang kedua mungkin yang sudah bisa sampai ke tujuan bisa bagus. Nah seperti itu. Yang sudah bagus rewangi gurunya jadi tutor sebaliknya.
Mungkin seperti itu untuk diferensiasi produknya. Kalau diferensiasi kontennya tadi sudah, anak-anak yang pertama disuruh belajar tentang voli ya. Cuma kan diferensiasi kontennya ada yang sudah paham, ada yang belum paham. Itu seperti itu. Terus untuk diferensiasi prosesnya mungkin tadi sudah terlaksana dengan baik ya. Murid disuruh praktek tentang passing bawah dan passing bola voli. Mungkin tambahannya itu saja Pak Agus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nanti masukannya bagus sekali dari Mas Diki. Terus terus sama Indonesian itu sangat bagus untuk perbaikan nanti LPP-nya Pak Mario untuk jenjang, maksudnya untuk sesi ke depan atau nanti ketika kami melakukan proses nanti apa ya istilahnya PI keempat ya. Nanti ini ada masukan lagi dari Bapak Nana akan memberikan masukan kepada Bapak Mario. Terima kasih. Saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menambahkan saja, dan ini bukan bermaksud menggurui atau apa. Artinya ini bareng-bareng belajar. Jadi diferensiasi itu memang tujuannya adalah mengakomodir anak dulu. Jadi jangan sampai anak itu merasa mungkin satu diutamakan, yang satu disepelekan. Intinya seperti itu. Jadi diferensiasi itu menjadikan anak senang belajar, sehingga output dari tujuan pembelajaran itu tercapai. Nah, yang biasanya kita lalai itu adalah hasil asesmen awal, pretest, diagnostik, atau mencari data anak yang gaya belajarnya audio visual atau kinestetik, itu kita tidak pakai dalam prosesnya pembelajarannya. Sebagai contoh tadi sebenarnya kan benar Pak Andri bahwa tadi diferensiasi konten ya pertama itu kan berdasarkan data dari asesmen dari gaya belajarnya. Nah, harusnya tadi bisa dimunculkan dulu ya, itu yang mungkin senang visual, berarti yang sudah belajar visual adalah A dan B, atau anak Mimin sama siapa itu kan di luar. Tapi di tadi pas proses pembelajaran itu malah siapa ya yang tadi video, berarti kan guru belum mengenal karakteristik anak. Nah, itu apakah data yang memang sudah kita peroleh atau belum? Jadi data yang kita peroleh itu membantu kita dalam membuat media, satu media misalnya yang memang anak suka visual, maka kita sediakan media dalam bentuk video ya. Itu kita kelompokkan, ini video yang kelompok video bisa situ. Kemudian yang mungkin dia masih bisa memahami tulisan ya, atau memang dilarang anaknya nggak punya HP di rumah. Nah, itu kita kasih poster ya kan, contoh-contoh poster itu kan membaca ya, tapi kan bisa atau kalau audio kayaknya susah ya, olahraga audio ya, bolanya nambungkan bahasanya mungkin dalam bentuk teks itu. Kemudian yang kinestetik ya, kinestetik kan berarti yang mungkin di rumahnya mempunyai bola sendiri ya, latihan sendiri dan sebagainya, senang sekali itu. Nah, itu yang kita tidak tadi kalau saya lihat itu tidak terfasilitasi, dari semua menganggap latihannya sama. Nah, itu yang tadi itu dari kontennya. Kemudian dari kontennya belum mengambil data yang sudah diperoleh sehingga memberikan materinya itu sesuai dengan gaya belajarnya. Itu tadi belum muncul. Kemudian yang selanjutnya adalah prosesnya.
Tadi prosesnya, tadi yang dari proses kan kita bisa lihat anak yang sudah bisa, ya, atau mungkin yang anak tadinya belajar dari gaya belajarnya sebelumnya, itu ketika dilaksanakan, itu biasanya kita kan sudah tahu guru, dia bocah mesti angel hari praktek, dia bocah mesti cerengkengan misal contoh. Nah itu yang diferensiasi proses yang kita harus terapkan. Oh yang bisa maka nanti dapat pasangannya itu dipasangkan. Nah kita tugas guru memasangkan yang cocok. Jadi jangan sampai anak mungkin merasa aku kebagiannya kalau bocah-bocah sendiri. Nah itu. Jadi semangat anak itu semakin tinggi. Kemudian diferensi terakhir apa ya? Jadi produknya ini penting. Kadang anak, kan kadang kita kalau penilaiannya langsung, otentik langsung, itu mungkin anak praktek semuanya ya. Tapi biasanya kita kasih penugasan, ya atau dari misal contoh kasih. Nah penugasannya generasi produk itu kita tidak memaksakan anak untuk mengumpulkan hal yang sama. Mungkin contoh ada yang bisa presentasi langsung karena nggak punya HP. Jadi Pak saya dolari Pak Guru gue atau saya nanti siang ke ruangannya Pak Guru langsung praktek untuk itu. Bisa itu ada penugasan penugasan poli ya. Yang satunya mungkin kalau punya video, punya media dia bikin video sendiri. Kemudian yang mungkin ditambahkan mungkin tulisan ya, cara passing yang benar sebagainya. Itu mungkin bisa diterapkan di situ. Termasuk nanti pas penilaiannya, pas pengayaannya itu kan bisa masuk diferensiasi. Jadi pengayaan anak kenapa nggak bisa kan kita harus tahu. Oh mungkin anak karena tidak ada media di rumah untuk latihan, jadi dia bermasalah. Nah itu kita terapkan diferensiasi lagi produk atau kontennya di sini. Memang benar tadi Pak Muhsin bilang kita nggak lihat RPP-nya atau modulnya sehingga kita nggak secara gamblang melihat diferensiasinya. Jadi kita nggak bisa lihat secara gamblang mana konten diferensiasinya, mana yang muncul, mana yang belum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ke depan semoga kita bisa mengaktualisasikan dari data yang sebelumnya. Ini yang sulit. Saya pun punya data diagnostik berkala. Kadang saya nggak menerapkan karena kesibukan. Uslah kelompoknya dibagi dibagi berdasarkan absen. Padahal seyogianya itu kan nggak bisa. Harusnya dibagi dengan tadi data yang sebelumnya. Oh anak yang mungkin minder ya itu bisa kita pasangkan dengan anak yang percaya dirinya tinggi sehingga dia jadi semakin apa ya istilahnya semangatnya tinggi semuanya. Nah itu kan berdasarkan data sebelumnya. Ini yang kadang kita tidak terapkan di pembelajaran. Mungkin itu sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masukan yang bagus dari Bapak Nana yang bahwasanya diferensiasi itu ada beberapa. Yang pertama konten, proses, dan motif. Yang semuanya minimal harus dipenuhi dalam satu pembelajaran yang berdiferensiasi. Ya, barangkali kalau bisa ada yang sedikit masukan untuk berkaitan dengan tadi. Monggo. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh rekan-rekan kita sudah betul dan kita sharing Bapak Ibu. Di sini kita akan berbagi. Memang tujuan kita adalah berbagi. Yang mana dari kegiatan ini kita bisa koreksi diri. Mana yang termasuk kompetensi, mana yang termasuk produk, kemudian mana yang termasuk prosesnya. Proses dulu, kemudian produk. Nah ini perlu dikaji ulang. Barangkali nanti masukan-masukan itu bisa diterapkan Bapak. Bukan berarti kita nguliti, ngoceti, tapi untuk kebaikan bersama. Yang mana hasilnya nanti dari RPP ini akan dikumpulkan masing-masing jenjang. Dari TK mungkin, kemudian dari SD, kemudian dari SMP, dari SMK atau SMA. Nah itu nanti akan menjadi produk kita dari hasil pertemuan CKP ini.
Jadi mohon tadi yang sudah bagus dilanjut, kemudian tadi yang masih kurang nanti dikoreksi kembali apakah masih kurang pas tahapan-tahapan itu. Sebetulnya kalau misalkan tadi Pak tidak keluar mungkin itu mungkin bisa berurutan, tapi karena keluar ya Bapak sehingga awal lagi videonya. Nah ini tapi koreksi tadi dari rekan-rekan memang harus disikapi dengan baik. Kemudian untuk lanjutannya, nah kita bisa sharing bareng, Nah untuk kegiatan yang awal itu untuk kegiatan berarti kan di situ ada konten, ada produk yang dihasilkan dari pengemudi, misalkan dari gerakan-gerakan itu kan tadi disuruh membuat video ya, kalau tidak salah ya, kemudian dikirim ya. Tapi kalau misalkan karena ini pembelajaran berdiferensiasi, itu kan memiliki keterbatasan anak-anak itu. Apa yang disampaikan Bapak itu Pak Sinten nggih, niku leres. Kalau misalkan anak tidak memiliki HP, bisa tuh datang ke gurunya atau ke sekolahan saat selesai kegiatan pembelajaran, sehingga kita bisa menyikapi dari perbedaan-perbedaan yang tadi. Kalau yang punya HP monggo bisa lewat HP. Nah kita harus bisa memang menyelami anak-anak. Apa yang disampaikan oleh Pak Nana, iya itu saran bagus dan baik. Nah itu terutama untuk kegiatan yang hasil akhirnya. Nah itu nanti coba panjenengan kan kemarin sudah sharing dengan PP masing-masing itu. Monggo mulai sekarang disikapi. Apabila nanti RPP itu dimintai dikumpulkan, nah itu nanti mudah-mudahan sudah begitu fix dan mantap. Nah akan menunjukkan kepada rekan-rekan kita, akan berbagi kepada rekan kita terutama yang satu sekolahan begitu. Itu saja masukan dari saya. Tapi semangat Pak sudah bagus, tinggal nanti dirubah urutannya. Barangkali ada yang kurang pas, dipaskan lagi, dibetulkan sehingga nanti hasilnya maksimal begitu. Terima kasih. Monggo Bapak. Pak, boleh tanya Pak? Tanya. Ya Pak, izin tanya Pak. Sebenarnya pernah dengar ketika atau pernah lihat ketika elaborasi apa ya kemarin bahwa dalam satu pembelajaran itu tidak harus diferensiasinya itu ada semua. Nah, tapi tadi Pak Agus menyampaikan semua dalam itu ada. Nah, sehingga barangkali ini menjadi penjelasan lebih mantap buat saya. Barangkali dalam satu pembelajaran saya butuhnya ini mendiferensiasikan kontennya saja ataupun prosesnya saja, atau bahkan tidak memunculkan diferensiasi produk karena di situ tidak harus ada produk dalam pembelajaran itu. Apakah boleh seperti itu? Apa memang ya yang namanya diferensiasi ketiganya itu harus ada dalam setiap pembelajaran atau seperti apa? Butuh pemantapan Pak saya. Terima kasih. Tadi maksud saya begini Pak. Misalnya kan diferensiasi itu ada konten, ada proses, ada produk. Itu harus dipenuhi. Artinya penuhi bukan ketiga-tiganya itu harus ada. Contoh ya, saya mengajar seni musik. Ketika saya mengajar seni musik, diferensiasi itu saya jadikan misalnya saya menciptakan satu satu cara untuk mengajarkan gitar. Tidak semuanya anak itu bisa gitar. Saya mempunyai ide one man one chord. Itu kan produk. Ya, nanti kan hasilnya produk. Misalnya sebelah sini kunci C,
sebelah sini kunci G, sebelah sini kunci F. Misalnya kita mengajarkan naik kencang dong. Nah, ini kunci C. Nah, ini sepuncak gunung. Terus kunci G. Jadi yang main itu kunci C, G, F. Ketika F kiri kanan, lihat saja banyak G. Oh, yang lain ini aja. Jang. Kalau F kiri, jang. Nah, kayak gitu. Itu kan diferensiasi produk. Itu. Jadi ditetap itu ya Mas. Saya itu bukan semuanya. Salah satu atau dua boleh, tapi kayaknya kalau dua bisa saja dalam proses kan produk. Itu Pak maksud saya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, ada lagi ngobrol. Kita ngobrol bareng. Pak. Jadi nggak sepenuhnya ada. Yang penting kita kan sebagai guru melakukan diferensiasi tadi untuk memaksimalkan potensi anak. Ya. Jadi kalau misal pembelajarannya itu lebih ke kontennya, mungkin ya dari pertemuan pertama mungkin kan lebih banyak ke konten, belum praktek. Ya, maka kita lebih banyak ke kontennya. Mungkin anak diberikan sumber belajar yang bervariatif. Jadi dan kita tidak memaksakan kudu video atau ini sumbernya video, enggak. Kita mungkin beberapa alternatif itu bisa. Kemudian yang jelas kalau saya berpikir sederhana, sebenarnya setiap diferensiasi itu bisa masuk di setiap pembelajaran walaupun kadarnya sedikit. Ya, jadi mungkin jangan terlalu maksud. Mungkin yang paling banyak di pembelajaran pertama atau pertemuan pertama itu konten sama produknya. Ya nggak apa-apa, tapi yang prosesnya lebih sedikit nggak masalah. Yang penting muncul di RPP itu sebenarnya itu. Dan kalaupun tidak semuanya nggak masalah. Misal suatu pertemuan, misal satu bab itu kan beberapa pertemuan. Pertemuan keempat itu berarti kan lebih banyak ke diferensiasi produknya. Pertemuan satu lebih banyak ke diferensi kontennya. Nah, 2, 3 karena proses pembelajarannya praktek dan sebagainya, mungkin kita banyak ke diferensiasi ke produknya. Proses. Oke, mungkin itu Pak Guru. Nah, sekarang kita refleksi ya Pak. Nah, ini satu persatu nanti mic-nya ganti-ganti. Kita nggak bisa. Sorry. Bapak Ibu, setelah ini karena kita sudah belajar banyak dan mengimplementasikan simulasinya, dari sini kita mungkin bisa ambil sedikit kesimpulan atau refleksi bahwa pembelajaran diferensiasi itu apa, dan challenge-nya adalah sekarang nanti Pak Agus nanti akan memberikan jenengan semuanya itu nantinya harus menyiapkan 4 kata ya, kita batasi ya, jangan satu paragraf, 4 kata, nanti kelamaan, 4 kata saja. Nah, 4 kata itu adalah ternyata pembelajaran diferensiasi itu asik, menyenangkan, peduli, apa misal contoh, atau bisa digabungkan dalam satu kalimat tertentu, tapi maksimal adalah minimal dan maksimal adalah 4 kata. Ya, titik. Sudah siap Bapak Ibu, nanti milih 4 kata. Ya, mau dari mana dulu? 4 kata. Nah, dari hasil elaborasi, dari hasil simulasi tadi, nah kita bisa merefleksikan bersama-sama terkait pembelajaran diferensiasi. Oh, ternyata pembelajaran diferensiasi itu
Langsung ke Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai kebutuhan belajar murid. sesuai kebutuhan belajar murid. Sesuai kebutuhan belajar murid. Tak hitung ini bro. Sesuai kebutuhan. Ya, next. Menurut saya, pembelajaran berdiferensiasi itu asik, menarik, dan kita bisa tahu perbedaan. Asik, menarik, dan sesuai dengan asik, menarik. Menurut saya pembelajaran berkreasi itu berpihak pada murid kita. Apa tuh Pak? Murid. Ya, menurut saya pembelajaran berdiferensi itu adalah memenuhi perbedaan kemampuan murid. Kalau menurut saya sih pembelajaran diferensi itu anyar, alias baru, ya, menantang, baru, menantang, menarik, baru. Ya udah ya, maksudnya anyar sama baru, bahasa Tegal. Tapi bahasanya apa ulangi? Baru, menantang, menarik dan mengasihkan. Ini Pak, pembelajaran diferensiasi itu cara murid beragam menyesuaikan. Cara murid beragam menyesuaikan. Oke, next. Pembelajaran berdiferensiasi itu menurut saya menyenangkan, mengetahui pemetaan awal siswa, mendiami patang paragraf. pemetaan, mendiagnostik dan menyenangkan. Ya, next. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi adalah menyenangkan dan bermakna. Dua orang. Kreatif dan asik Pak. Menyenangkan, bermakna, Asik, kreatif. Next. Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi adalah menyenangkan, kreatif, beragam dan bermakna bagiannya. Menyenangkan, kreatif, beragam, bermakna. Pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai kebutuhan belajar murid. Empat kan, sesuai kebutuhan belajar murid. Kudu sejen. Ya, dalam kudu sejen. Setuju pendapat teman-teman. Sesuai dengan filosofi KHD. Pembelajaran berdiferensiasi yang dilaksanakan akan menyebabkan siswa menjadi nyaman, tanpa tekanan, rileks dan santai. Nyaman, rileks dan santai. Pembelajaran diferensiasi itu memahami karakteristik dan kebutuhan
Memahami karakteristik dan murid. Ya. Setuju pendapat teman-teman? Menurut saya pembelajaran berdiferensiasi baru diagnostik pemetaan murid. Luar biasa pendapat-pendapat dari teman-teman. Yang paling menarik pendapatnya Pak Mario, lain daripada yang lain. Setuju pendapat teman-teman. Ya, dari kesimpulan atau tadi ya beberapa kata yang disampaikan panjenengan semuanya, ada beberapa sih yang saya garis bawahi. Di antaranya dari beragam ya. Kita harus tahu bahwa setiap anak itu unik ya, tidak ada hal yang sama, dan kita nggak boleh menyamakan anak semuanya ya, karena mereka pun sesuatu yang unik. Kemudian selanjutnya adalah sesuai dengan kebutuhan belajar dia, kita harus memastikan bahwa pembelajaran itu memang kebutuhannya murid. Jadi kita jangan egois untuk menyampaikan suatu materi ya, padahal kita kubur menu kayak gitu bisa terus. Nah itu muncul tuh yang ancang-ancangnya. Kayak ini pasti kayak gitu kalau jago apa Nah itu kemudian tadi sesuai dengan filosofi KD, kemudian ada lagi relax ya, karena diharapkan dengan adanya diferensiasi ini anak semakin enjoy, relax dalam belajar. Jadi benar-benar kita eksperimen itu anak memang datang ke sekolah itu memang saya mau belajar, benar-benar itu loh, bukan hanya untuk urusan ya, nah itu. Jadi memang wah ini saya harus belajar. Harapannya kan seperti itu. Kemudian tadi hampir sama sih ya, diagnostik karakteristik kebutuhan murid. Itu yang mungkin kita bisa garis bawahi tentang diferensiasi. Bapak Ibu sekalian, kita sudah belajar tentang diferensiasi. Kemudian nanti next Pak, ini kita akan belajar. Ya, ini sudah ada, udah makan sambil makan. Ini dia tuh. Oh iya, oke, nah kita akan praktek mindfulness. Kemarin terakhir pernah nggak di sesi elaborasi ya, mindfulness ya. Nah, kita akan benar-benar mindfulness, tapi nanti dipimpin oleh kami ya selaku PP yang akan melaksanakan mindfulness. Harapannya kegiatan ini nanti juga bertujuan ya, nanti dapat melakukan praktek mindfulness ya. Nanti ada 3 teknik ya, teknik stop, listening, mindful saying. Sebenarnya kalau kita pelajari lagi mindfulness itu ada beberapa lagi ya. Kalau saya belajar lagi di salah satu buku itu ada, ternyata mindfulness walking juga ada, berjalan pun ada kesadarannya. Kemudian monggo ya. Tapi nanti bentar, kayaknya kita kemudian ada lagi mindfulness eating, makan pun ada kesadaran makan. Nah itu cocok itu untuk diet itu ya, kesadaran makan. Nah yang kita akan belajar sebenarnya adalah teknik stop, mindful listening sama mindful seeing ya. Ini mau istirahat dulu Pak. Ya istirahat aja ya, biar nanti karena kita saat pembelajaran atau simulasi mindful ini kita akan semua ya dalam kata buang yang ada di depan meja. Jadi maksudnya dari bagian biar rileks semua. Tidak ya. Jadi silakan dinikmati dulu suguhannya. Kalau mau ngopi teh ya silakan. Kita akan coba mulai 10 menit lagi ya atau 15 ya. 15 menit saja. Oke. Gitu ya, silakan dinikmati dulu. Yang mau ke belakang dulu karena pas lagi teknik mindful listening, saying sama stop dilarang untuk izin. Oh, gitu.